Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kalian masih semangat ya? Sebelum memulai pembelajaran sebaiknya kita awali dengan doa. Kepada ketua kelas, Ibu minta tolong memimpin doa. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pembelajaran hari ini adalah pembelajaran mengenai ekosistem. Tapi sebelum kita memulai, Ibu ingin absen dulu nih kehadirannya. Tolong ya kalian angkat tangan pada saat Ibu mengabsen. Kira-kira hadir semua enggak ya? Sebentar. Absensi kelas 10. Ya, absensi kelas 10 ya. Sebentar. Absensi kelas 10. Oke. Aunira, Ana, Anissa Amel hadir. Kemudian Arsira, kemudian Intan, Ana ya, Ana. Kemudian Merina, Nadine, Naira, Nazaha, Putri, kemudian Retno, alhamdulillah, Sri Junita, Suci, kemudian Tiara, kemudian Panca, Evistel, alhamdulillah hadir 100% pada pembelajaran hari ini. Kita sebelum kita memulai pelajaran untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Kepada saudara Nadine, Ibu minta tolong dibantu memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Nadine. Di yang lainnya dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka,
Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Nadine atas bantuannya memberikan arahan kepada teman-temannya. Sebelumnya hari ini yang piket sudah piket semua? Rapi keadaan kelas? Rapi. Bagaimana perasaan kalian di hari ini? Senang. Terdengar dari ucapannya, bahagianya masih. Alhamdulillah. Ya. Ibu mohon sampai akhir dari pembelajaran ini kalian masih diberikan semangat yang luar biasa. Kira-kira masih perlu ice breaking atau nanti aja? Kalau aja. Nanti kalau seandainya udah lesu-lesu, biar semangat lagi baru kita ngadain ice breaking ya. Kemudian tujuan dari pembelajaran sebenarnya hari ini adalah yaitu untuk memahami dan menelaah konsep dasar dari ekosistem. Ekosistem ya, kita minggu kemarin sebenarnya sudah menjelaskan tentang ekosistem ini. Makanya sekarang ini adalah tugasnya studi kasus yang kalian kerjakan. Jadi apakah kalian memahami materi yang sudah diberikan kemarin akan kalian tuangkan dalam studi kasus yang nanti dengan metode pembelajaran problem based learning namanya. Jadi Ibu sekarang mengajarkan ke kalian itu adalah pembelajaran dengan metode problem based learning. Jadi memberikan kasus. Nanti kalian yang akan mengidentifikasi apa sih isi-isi dari kasus tersebut. Ya, apa yang ada di komponen-komponennya dalam suatu ekosistem itu nanti kalian bisa melihat kasusnya tersebut. Kemudian yang kedua ini adalah bentuk yang tujuan pertama ini adalah untuk memahami saja apa sih komponen yang ada di ekosistem tersebut. Ya, kalau seandainya udah menganalisis berbagai bentuk interaksi, itu adalah bentuk capaian atau soal yang sudah lebih tinggi. Karena kalian sudah memahami artinya menganalisis, ya. Tuh, menganalisis berbagai bentuk interaksi antar komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Dalam rantai makanan maupun jaring-jaring makanan serta simbiosis. Ini adalah bentuk apa kemarin? Interaksi antara di dalam ekosistem. Nah, ini sudah tinggi nih cakupannya kalau soal ini. Artinya soal sudah hot lah. Soal yang nilai bobotnya sudah tinggi kalau ada nilainya. Yang Ibu kan juga berbasis antara deep learning dan berbasis nilai. Makanya di sini ada cakupan nilainya. Jadi setiap nilai itu punya bobot. Kalau nilai C2 ini nilainya misalnya hanya 2 nilainya. Kalau C4 ini adalah 4. Nah, ini lebih agak sulit sedikit ya, mengidentifikasi dampak aktivitas manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Aktivitas manusia nanti di kasus kalian itu akan kalian temui seperti ini. Apa sih itu? Ini adalah nilainya sudah lebih tinggi. Nilai yang tertinggi itu ada 6 sih, C6. Tapi kita sampai C5 dulu aja ya untuk pelajaran ekosistem ini. Nah, ini adalah yang keempat, itu adalah menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Itu bentuk dari pemahaman kita terhadap P5. P5 itu kemarin kita sudah ini ya. Jadi pemahaman kita untuk P5 ini. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Oke, kira-kira siap ya? Siap. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memutarkan dulu sebagai kasus apa yang akan kalian lihat di dalam video ini.
pengen tinggal di daerah seperti ini? Walaupun jauh dari kota mau? Asal alamnya asri seperti itu ya? Oke. Adem ya, ada sungai yang bening, yang hijau, yang bersih ya. Di tengah sawah gitu ya. Indah sekali ya. Ya. Cita-citanya kalau udah tua punya kebun ya, punya sawah seperti ini ya. Sama. Cita-citanya sama cita-citanya. Oke, itu yang alam pertama ya. Coba bayangkan kalian bisa seperti itu. Kemudian video kedua. Sebentar. Pemirsa, ratusan ton kubik sampah di Sungai Citarum Lama, Kabupaten Bandung pada Sabtu pagi dibiarkan bernumpuk memenuhi aliran sungai tersebut selama sepekan. Kalau yang seperti ini tinggal mau nggak? Seperti ini ya. Kubik sampah berbagai jenis seperti styrofoam, botol-botol plastik, bekas dan juga sampah plastik lainnya yang belum membuang sampah sepanjang 200 meter dan lebar 200 meter. Belum tidak siap tercium dan mengganggu aktivitas warga. Aliran Sungai Citarum ini terdapat dengan Sungai Citarum Utama. Sampah membuat aliran air tersendat, berpotensi meluap, ancaman banjir suap bisa terjadi di permukiman warga. Sebelumnya pemirsa, sejumlah petugas dan warga sudah melakukan pembersihan. Nah, kebayanglah seperti itu ya. Kita langsung aja. Membuang sampah sembarangan, sungai kembali dipenuhi sampah. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Dari video yang kalian lihat tadi, apa yang kalian rasakan saat melihat video ini? Siapa yang bisa menjawab? Naira, silakan Naira. Yang pertama kan kayak lingkungannya bersih, bisa mengenakan untuk manusia di luar sana. Iya. Terus kayak biotik dan biotik itu kayak lebih terjaga. Terus kalau video kedua itu bisa memusnahkan ikan yang ada di sungai tersebut atau manusia itu bisa di sekitar tersebut bisa kena DBD, gatal-gatal. Oh, banyak akibatnya ya. Alhamdulillah, terima kasih Naira atas jawabannya. Yang jawaban kedua, siapa yang kira-kira bisa menjawab mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, silakan. Bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini Sebentar. datang langsung ke Paris, Prancis setelah diundang langsung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron setelah sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sempat datang ke beberapa negara terlebih dahulu. Oke. Apa? Arsira, silakan dicoba menjawab. Itu bisa terjadi karena pembuangan sampah sembarangan, terus pembuangannya ke industri, dan Iya. kita itu tidak cinta terhadap lingkungan sekitar kita. Oh, keren jawabannya. Tepuk tangan dulu dong. Tidak cinta terhadap lingkungan katanya. Orangnya seperti itu jadinya gitu. Kemudian kira-kira apa nih? Pertanyaan ketiga, hubungannya dengan makhluk hidup dan lingkungannya. Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Oh, Retno. Silakan Retno. Aku yang video yang kedua itu kan dia apa sih nyanyiin tentang pencemaran lingkungan. Aku itu tuh dampaknya tuh menjadi dampak yang negatif yang luas buat lingkungannya, karena dia tuh bisa mengganggu keseimbangan ekosistemnya juga. Otomatis dia juga bakal merusak proses rantai makanannya. Iya. Selain itu juga bisa menyebabkan masalah kesehatan itu bagi manusia, karena manusia di situ hewan dewasa itu Iya. Oh. juga itu bisa menghancurkan semua makhluk hidup yang ada di sekitarnya, sama bisa menjadi faktor timbulnya bencana-bencana yang lainnya. Luar biasa sekali jawabannya. Terima kasih Retno.
Hebat sekali jawabannya Ibu, yakin nih kayaknya studi kasus yang akan Ibu berikan kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Ibu hanya sedikit mengingatkan pembelajaran yang kemarin. Mana tahu kalian lupa. Kalau seandainya lupa, kalian bisa nanti membuka buku ya, bisa membuka buku paket yang ada, kemudian bisa membuka juga artikel-artikel. Kalian bisa belajar lewat internet juga supaya lebih paham, supaya lebih banyak bervariasi apa yang kalian sampaikan ya. Nah, ekosistem kemarin itu kita sudah mempelajari ekosistem itu adalah sistem makhluk hidup yang kompleks. Ya, kompleks artinya ada di situ biotiknya, ada di situ abiotiknya. Kalau kira yang biotik itu apa? Yang hidup. Contohnya? Hewan, tumbuhan, sama manusia. Nah, mikroorganisme juga jangan lupa ya, itu adalah faktor penting dalam pengurai. Kalau seandainya nggak ada mikroorganisme, kita yang hidup kemudian mati, nggak ada pembusuknya, seperti apa tuh bangkainya? Ya, jadi itu penting banget, jangan pernah lupa itu. Dia penting sekali dalam suatu ekosistem. Kemudian kalau interaksi antar individu, itu di situ ada simbiosis, ya, ada di situ rantai makanan, di situ ada jaring-jaring makanan. Kalau rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu apa? Nanti kita lihat ya. Atau kelompok dalam lingkungannya. Jadi sangat luas sekali pengertian dari ekosistem ini. Kalau ekosistem kita di daerah sekolah ini adalah lingkungan sekolah paling ya. Dengan sekolah kita, kemudian ada kita di situ manusia, artinya makhluk hidupnya. Ada kucing peliharaan kita di sini, itu makhluk hidupnya juga ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang abiotiknya banyak. Ada di sini macam-macam, itu lingkungan sekolah kita. Nah, apa aja komponen biotik itu? Adalah komponen yang mengacu kepada elemen-elemen yang hidup, yang ada di bumi. Tingkatannya dimulai dari individu sampai namanya biosfer. Kalau kita individu atau apa? Individu. Dari individu nanti naik ke komunitas, naik dan lain sebagainya sampai ke biosfer. Biosfer itu adalah lingkup yang sangat besar di dunia. Kemudian kalau abiotik, komponen abiotik ini merupakan komponen fisik dan kimia yang mempengaruhi ketahanan makhluk hidup di sebuah lingkungan ekosistem. Ini abiotik ya. Artinya abiotik. A itu kalau dalam biologi tidak hidup. Tidak ya. Kalau A itu artinya tidak. Yaitu pengertiannya. Oke, nantilah kita bahas lagi. Kita fokus ke sini dulu ya. Nah, kemudian selanjutnya langkah pertama dalam kegiatan inti ini adalah kita ingin mengidentifikasi nih masalah penggalian konsepnya. Nah, nanti Ibu kan akan memberikan LKPD ke kalian menjawab masing-masing daripada studi kasus. Nanti kita akan bagi kelompok. Kemudian di situ ada kasusnya tragedi Sungai Hitam, kemudian ada lingkungan yang asri ya, yang lengkap, yang belum ada, tercemar dan lain sebagainya sebagai pembanding nanti. Jadi makanya ada kasus itu. Kemudian ada juga tadi yang kita buat di kasus pertama itu adalah Sungai Citarum, yang sungai tercemar seluruh dunia itu. Coba bayangkan ya, masyarakat Jawa Barat seperti itu ya kehidupannya. Kalian kan ada di Jawa Barat nih. Apa kalian juga seperti itu kelakuannya? Membuang sampah ke sungai? Enggak ya, anak-anak Ibu adalah anak-anak yang terdidik, anak yang mempunyai ilmu pengetahuan, tahu akibatnya kalau membuang sampah itu ke sungai seperti apa akibatnya nanti. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, di dalam studi kasus ini, kalian nanti bisa menjelaskan identifikasi masalah apa sih yang ada di studi kasus itu, nanti dijelaskan. Kemudian elemen-elemen terkait ekosistem apa yang ada dalam suatu ekosistem tersebut, ya. Kemudian ada mencantumkan komponen-komponen ekosistem tersebut, misalnya abiotiknya apa, ya. Dan seperti apa mereka berinteraksi, ya, seperti itu. Jadi nanti kalian akan Ibu buat kelompok-kelompok. Ibu akan membagi kelompok untuk kelompoknya, duduknya per kelompok ya. Kelompok pertama itu Evistel, Nadine, Sira, Almira, dan Junita. Kelompok kedua, asik sekelompok. Udah tahu Ibu gengnya yang mana, jadi tahu deh. Nah, kelompok kedua itu ada Tiara, ada Suci, ada Panca, ada Mairina, ada Nasaha. Satu geng juga. Enggak geng-gengan dong. Nah.
Kelompok ketiga itu ada Retno, ada Anissa Amel, ada Putri, ada Ana, ada Naira. Oke. Bisa. Satu geng juga kan? Satu geng juga. Oke. Sekarang Ibu minta duduk per kelompok supaya kita bisa berdiskusi dan membagikan studi kasus. Silakan. Cukup ya 4 aja ya. Cukup 4. Ini satu lagi bisa 4. Kalau belajar studi kasus ini, Ibu tuh enak. Karena kalian yang mencari jawaban sendiri, kalian yang aktif, Ibu hanya memantau. Kalau seandainya nanti ada kesulitan, boleh ditanyakan ke Ibu. Panggil Ibu, siap sedia menunggu kalian. Oke. Jadi memang dalam deep learning, kurikulum deep learning itu menganjurkan bahwa murid tuh yang aktif. Jadi guru tuh hanya sebagai fasilitator, ya. Hanya Ibu coba nih di dalam hal pembelajaran kita ini kaliannya seperti apa. Ini adalah kelompok 1 ya. Ya, Ibu. Kelompok 1 silakan. Terima kasih. Ini kelompok 2. Kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, di dalam LKPD tersebut atau terdapat studi kasus yang berbeda-beda untuk setiap kelompoknya. Jadi kalian tolong identifikasi, dijelaskan sesuai dengan apa yang diminta, ada pertanyaan-pertanyaannya. Setelah itu, nanti Ibu ingin kalian mempresentasikan di depan. Baik, Ibu. Oke. Ya, Bu tolong ya, silakan. Ibu kasih waktu cukup 15 menit? Sudah diskusi? Cukup ya? 15 menit diskusinya. Bukalah buku IPA-nya, bukalah HP-nya, silakan cari internet artikel-artikel yang sama dengan itu. Mana tahu nanti kalian mendapatkan jawaban yang berbeda mungkin, yang tidak sama yang dengan yang tadi kita bahas. Seperti itu. Silakan dibuka HP-nya, dibuka bukunya, diskusi bersama-sama, semuanya terlibat aktif. Nanti akan dinilai sama Ibu keaktifan kalian. Ada nilai individu, ada nilai kelompok, ya. Seperti apa kalian aktifnya, seperti apa kalian bisa bekerja samanya, dan lain sebagainya. Jadi banyak kriteria penilaian yang akan diberikan nanti di dalam pembelajaran ini. Ibu, Ya. ini kita mau jelasin, misalkan kalau konflik apa tadi mau jelasin? Nah, ada pertanyaan-pertanyaannya, nak. Ini dijelaskan dulu mungkin ya. Ini adalah ekosistem yang kalau menurut kalian normal nggak? Normal banget ya. Kalau misalnya ini ekosistem normal membuat kita nyaman dan lain sebagainya, silakan kalian uraikan dulu. Kemudian baru kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Ya. Jadi sebagai ada kata pengantarnya sebelum memulai presentasi nanti kalian menjabarkan dulu Ada konfliknya juga kalau misalkan tercemar. Ya, nanti misalnya nih tidak tercemar deh kalau lingkungan kayak gini kan belum ada nih pabrik-pabrik dekat itu karena itu. Misalnya kekeringan misalnya, kemarau panjang, akibatnya airnya habis, ekosistemnya terganggu bukan? Nah, silahkan kalian coba. Seperti itu. Kira-kira ya, jawab pertanyaannya. Tapi uraikan dulu itu sedikit sebagai pengantar. Kelompok ini bagaimana? Apa kasusnya, nak? Dapat? Sungai Hitam. Kasusnya pernah mendengar nggak kasus Sungai Hitam ini? Baru ya. Kalau memang itu boleh kalian buka HP, bisa searching melihat artikel yang sama mungkin, ya silakan. Nanti bisa pertanyaan dan lain sebagainya dikondisikan dengan situ. Oke. Kelompok ini bagaimana, nak? Ini dari kasus Sungai Citarum ibu kita. Oh Yang iya, tadi yang video yang itu. diputar. Oke. Kabupaten Bandung itu ibu. Iya, orang Bandung. Ih. Makanya efeknya Citarum itu kan berlabuhnya di Bekasi. Bekasi itu adalah daerah yang setiap tahunnya kena banjir pasti. Karena seperti itu keadaannya. Kena banjir. Ya.
Anjir. Kelompok satu gak sih? Panjang lah waktu kita untuk bisa diskusi, nanti kita presentasi, masih ada waktunya panjang. Jadi kalian itu aja, memberikan yang terbaik untuk hasil presentasi kalian. Jadi kalau misalkan apa sih itu pertanyaan, coba baca dulu, baca. Ini benar soalnya. Ya. Ini salah. Ini ada di sini salah. Salah. Yang pertama identifikasi komunikatif dan Misalkan kooperatif atau datanya mereka. Terus sedangkan komunikatif itu semua kekurangan air yang B air yang surut yang B bertumbuhan ikan juga mati. Oke, siap. Ada kesulitan, Nak? Sampai sejauh ini? Ada kesulitan? Enggak. Ada kesulitan, sayang? Tidak ada. Tadi sudah berdiskusi, Ibu. Sudah berdiskusi. Iya. Sudah menentukan ini bagian ini. Oh, masing-masing dapat satu pertanyaan. Wes, keren. Itu namanya kerjasama yang solid. Oke, berarti nilai kelompoknya nanti ini ya, Ibu lihat ya, nilai kelompoknya. Ibu, ini kayaknya kita salah soal deh. Ini buat Sungai Citarum. Oh, salah soal ya? Tapi yang ini kita punya. kalau ini kita Oke. nah udah Lanjut. Oh, Sungai Citarum. Ya. Ketukar ya, Nak ya? Oh, ketukar jawabannya. Oh, salah kan. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih. Pertanyaannya berbeda dengan kasus. Tidak apa-apa. Terima kasih sudah bekerja sama antar lintas kelompok. Keren. Yang udah aku bilang gitu loh. Semuanya solid. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, kalau ini pertanyaannya nyambung kan coba ya. coba Sedangkan kalau komunikatif itu semua unsur yang terbentuk yang mempengaruhi ekosistem, contohnya kayak batu, air. Bagaimana pencemaran limbah? Amel gatek, nggak ngerti mencari artikel. Di sana. Nanti disudutin aja di bagian.
Nanti ini dibacakan aja. Ini dibacakan. Jadi, oh ibu, jadi nanti kita pas maju presentasinya ini dibaca ya? Terus kasusnya kan kelompok yang lain nggak tahu kasusnya apa yang kalian. Ujung-ujung pertanyaan kasusnya apa gitu kan? Ya oke. Jadi biar mereka bisa juga menganalisa. Jadi tidak hanya itu. Ini kan ada 4 ya. Apa batu itu apa? Semangat ketua kelas. Jika salah satu komponen abiotik, misalnya air, berkurang drastis. Jadi ikan ada warnanya. Malah jamur jangan kita marah. Kan kalau jamur biasanya kita pakai. Makanya kita lihat kasus-kasus gitu. Misalnya produsen, dekomposer. Yang Anda temukan dalam ekosistem ini Kalau produsen yang penghasil makanan. apa? Udah, ya. Siap. Penghasil makanan ya kayak pohon, tumbuhan, air, tempat, sungai. Oh iya ibu. Oh ya, siap. Dekomposer. Kira-kira udah selesai belum? Belum, ya. Kita tunggukan, tinggal tungguin. Mulai terbenam. Prioritasnya sih kalian menjawab pertanyaan dari kasus itu adalah sesuai yang ada di dalam pertanyaan studi kasusnya. Tapi kalau seandainya ada masukan dari kalian atau ininya silahkan ditambahkan. Karena tahu ada pemikiran-pemikiran yang lain yang bisa kalian jadikan sebagai referensi misalnya bisa. Dalam pertanyaan itu mungkin nggak lengkap tentang apa, mungkin kalian bisa menjelaskan lebih rinci. Jadi berpikirlah seluas-luasnya dengan fasilitas yang sudah ada artikel, ada internet, ada buku, apapun angkatan kalian adalah angkatan luar biasa yang pemikirannya sangat bisa luas karena ilmu itu sangat luas sekali, bisa kalian gali dari apapun itu medianya, ya? Oke. Udah, Ibu. Iya, ini Kira-kira 5 menit lagi bisa? Bisa. Oke. Kamu tidak? Ini aja. 2, 1. Ini ya. Ini namanya kok. Sebaiknya nama tiga ya. Mau baca ngaji. Yang mana? Iya nggak sih? Mau baca tadi baca kan? Ini juga bisa sih. Enggak. Ada yang ini nomor 2, kami nomor 4 sama 4. Oke. Terima kasih ya.
Jangan kacamata. Kalau misalnya ada yang terlupakan rantai makanan tadi Ibu lupa nih. Kalian bisa melihat di sini. Kalau lupa misalnya tentang rantai makanan, ya. Tuh, tadi nggak sampai ke situ tuh. Rantai makanan itu adalah jalur pemindahan energi dari suatu individu ke individu lainnya. Sebagai contoh misalnya si burung memakan padi dimakan oleh si padi dimakan burung, burung dimakan elang, kemudian elang mati diuraikan oleh komposter, kemari dipergunakan oleh itu. Tapi kalau seandainya rantai jaring-jaring makanan itu adalah gabungan dari beberapa rantai makanan. Jadi sangat ruwet, banyak. Si padi misalnya dimakan oleh tikus, dimakan oleh ulat, dimakan oleh ayam dan lain sebagainya. Nanti saling memakan. Jadi di situ terjadi interaksi tadi. Mungkin bisa kalian itu yang namanya predator, pemangsa dan memangsa itu. Kaitannya ke situ. Paham ya? Silakan. Bisa kalian itu kan. Kira-kira kasus yang kalian dapatkan kasus nyata nggak sih? Nyata. Terjadi di dalam kehidupan sehari-hari? Terjadi. Tidak hanya Sungai Citarum kalau Ibu lihat. Sungai yang kecil pun, Ciliwung termasuk sungai besar. Iya. Kalau yang seandainya sungai-sungai kecil kayak gitu juga penuh dengan sampah. Jadi inilah tugas kalian sebagai generasi muda untuk mengkampanyekan bagaimana sampah itu supaya tidak dibuang ke sungai. Solusinya termasuk solusi. Siapa yang mendapatkan solusi yang harus diambil? Tuh, tugas generasi muda tuh. Ya. Kasus yang di kelompok mana ada yang mencari solusi, mendapat solusi? Apa solusi terhadap pencemaran sungai? Ada tuh. Coba apa aja tuh generasi muda yang akan dilakukan supaya orang-orang itu bisa ibaratnya berhenti membuang sampah ke sungai. Mungkin dalam hal apa? Dalam hal hukum dan lain sebagainya bisa kalian ambil dari situ. Jadi kalian giringlah ke sana pemikirannya. Apa yang harus dikampanyekan kah atau yang harus diinikan kah supaya masyarakat itu peduli terhadap lingkungan. Ya, solusinya. Atau bisa memilih sampah antara sampah plastik dengan sampah organik itu dipilah sehingga sampah plastik itu atau anorganik itu bisa diolah kembali, bisa dijual menghasilkan uang. Sedangkan organik bisa dijadikan pupuk kompos. Bisa itu salah satunya Ibu beri contoh. Bisa kalian kembangkan yang lainnya. Silakan. Solusinya. Kira-kira udah selesai kah? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah selesai. Kelompok 2? Sedikit lagi. Kita tunggu 5 menit lagi. Kelompok 3? Sudah selesai. Tunggu ya, kita biar enak. Kita mulai diskusinya, membagikan hasilnya. Semuanya sudah selesai dulu.
Udah ya, kita tunggu ya. Sekarang kira-kira kelompok mana dulu yang mau maju nih mempresentasikan hasil dari diskusi kalian? Sesuai dengan urutan atau pakai home pimpa atau pakai kelompok satu aja ya? Ya, silakan. Kami persilakan kepada kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya terhadap kasus apa kasusnya tadi? Ya, silakan. Silakan. Oh, ini. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama izin memperkenalkan nama terlebih dahulu. Saya Medun Elvira, saya Distel, saya Arsira, saya Julieta. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, kami akan membacakan kasusnya terlebih dahulu. Kasusnya itu Sungai Citarum. Sungai Citarum itu menjadi sungai terkotor di dunia. Sungai Citarum yang melintas provinsi Jawa Barat dulunya adalah sumber kehidupan bagi jutaan penduduk. Airnya digunakan untuk pertanian, perikanan, air minum, dan pembangkit listrik. Namun, seiring berjalannya waktu, Sungai Citarum menghadapi masalah pencemaran yang sangat parah. Limbah industri dari ribuan pabrik yang beroperasi di sepanjang bantaran sungai. Limbah domestik dari permukiman padat penduduk serta sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan telah mengubah warna dan bau sungai. Ikan-ikan banyak yang mati, tanaman air tidak bisa tumbuh dengan baik, dan masyarakat yang bergantung pada sungai untuk air minum dan irigasi mengalami berbagai masalah kesehatan. Kualitas air menurun drastis, menyebabkan ekosistem sungai menjadi tidak seimbang. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaannya, yang pertama, identifikasi komponen biotik dan abiotik yang terpengaruh oleh pencemaran sungai ini. Jawabannya, komponen biotik yang terpengaruh yaitu tanaman, manusia, mikroorganisme, ikan-ikan, beserta hewan lainnya di sungai. Komponen abiotiknya berupa zat-zat berbahaya, perubahan kualitas air seperti kekeruhan, suhu, dan pH. Yang kedua, apakah dampak yang ditimbulkan dari kasus pencemaran di atas? Itu dampaknya berupa lingkungan yang tidak nyaman dan dapat berupa banjir. Yang ketiga, solusi apakah yang dapat kalian berikan terhadap kasus di atas? Jawabannya, pabrik industri harus mengelola limbah, contohnya mengurangi bahan berbahaya. Lalu masyarakat perlu mengelola sampah, tidak membuang sampah sembarangan, dan melakukan penanaman pohon di area sungai. Yang keempat, bagaimana peranan masyarakat sekitar terhadap lingkungan sungai tersebut. Peranan masyarakat agar harus lebih peduli dengan lingkungan sungai, yaitu tidak membuang sampah sembarangan, meningkatkan kesadaran pentingnya kebersihan, memilih produk ramah lingkungan, memilih sampah, serta mendaur ulang sampah. Nah, kita kan sudah menjawab pertanyaan yang ada di sini. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya. Silakan Putri. Perkenalkan dulu namanya dan dari kelompok. Oke, silakan. Ada yang langgar. Hubungan yang cocok apa? Hubungan yang cocok di sini aja tuh semuanya. Emang bisa. Emang bisa yang secara logika alamiah. Tenang aja, jangan ngelola sampah lagi ke situ. Ya udah seperti itu. Oke. Sama. Iya.
Silakan Tiara. Ya, Perkenalkan nama dan dari kelompok mana? nama aku Tiara Apriani Karamai. Mau izin bertanya ya, kelompok Wan. Cara agar yang apa teh, yang buang sampah ke sungai itu tuh jerah gitu. Oh, hampir sama ya tadi pertanyaannya. Hampir sama. Enggak sama. Oh, silakan dijawab aja mungkin. Jadi biar nggak marga lagi lagi. Oh, biar nggak ngebuang lagi. Jadi kapok kita kapok. Mungkin ada sanksi dari pemerintah mungkin atau kalian sebagai itu. Edukasi. Jangan begitu lagi. Ada edukasi. Kalau nggak didengar ya udah beri. Oh, iya. Oke ya. Satu pertanyaan aja ya karena waktu kita terbatas. Jadi satu-satu pertanyaan dari satu kelompok. Silakan ditutup. Untuk sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira puas ya dengan jawaban kelompok satu? Dengan kasus yang dia berikan, jawaban yang dia berikan, kalian puas ya? Oke, silakan kepada kelompok 2. Kelompok 2 ini mendapatkan ekosistem yang baik nih, ya kasusnya ya. Tuh, yang sangat, cuman sayang kira nggak kurang besar itunya, harusnya pakai ini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan studi kasus hasil diskusi kita. Kita memperkenalkan diri dulu dari sebelah kiri. Halo, nama aku Sujapriani. Halo, aku Reza Sabujaziri. Halo, aku Tiara Aprianti. Halo, aku nama Wanca. Yang benar dong. Ini dong, ini. Gambar ini menunjukkan sungai yang jernih yang mengalir tenang di tengah hutan yang rindang. Pemandangannya sejuk dan asri, dikelilingi pepohonan yang hijau. Lingkungan seperti ini penting untuk menjaga keseimbangan alam, sumber air bersih, dan tempat hidup berbagai makhluk. Gambar ini mengingatkan kita agar selalu menjaga kelestarian alam. Selain ini juga, tempat itu juga masih ada konflik. Konflik dari gambar ini itu, jika ekosistem pada gambar yang mengalami kekeringan, aliran sungai akan mengering dan hubungan ke sumber air sehingga layu dan mati. Hewan-hewan seperti ikan, katak, serangga air tidak dapat bertahan hidup. Rantai makanan terganggu. Hutan menjadi gersang dan keindahan alam menjulang. Luar biasa. Kita masuk ke Pertanyaan. Yang pertama, ada apa perbedaan utama antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem di atas? Berikan contohnya masing-masing. Yang pertama, komponen biotik adalah makhluk yang berinteraksi dalam ekosistem. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme lainnya. Komponen abiotik, semuanya unsur tak hidup yang mempengaruhi ekosistem, contohnya air, cahaya, matahari, tanah, batu, udara. Yang kedua yaitu menurut kelompok kami, apakah ada hubungan atau interaksi antara komponen biotik dan abiotik yang Anda temukan? Jelaskan. Ya, ada interaksi. Contohnya pohon atau abiotik memerlukan air, tanah, dan cahaya matahari. Abiotik untuk fotosintesis. Yang kedua, ikan biotik hidup di air, abiotiknya memerlukan oksigen. Yang ketiga, serangga abiotik yang mungkin bersembunyi di balik batu. Serangga biotik yang mungkin bersembunyi di balik batu abiotik menunjukkan interaksi tempat tinggal. Pertanyaan ketiga, jika salah satu komponen biotik misalnya air berkurang
berkurang drastis, apa kira-kira yang akan terjadi pada komponen biotik di ekosistem ini? Poin pertama, ikan dan hewan air lainnya akan kehilangan tempat hidupnya. Mereka bisa mati karena kekurangan air dan oksigen. Poin kedua, tumbuhan seperti pohon, rumput, dan tanaman air tidak bisa melakukan fotosintesis secara normal tanpa cukup air sehingga mereka bisa layu dan mati. Yang keempat, sebutkan peran masing-masing komponen biotik, produsen, konsumen, dan dekomposer yang Anda temukan dalam ekosistem ini. Yang satu, produsen, penghasil makanan, contohnya pohon, rumput, tanaman air. Perannya menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Yang kedua, konsumen pemakan, contohnya ikan dan serangga. Perannya memakan makhluk hidup untuk mendapatkan energi. Yang ketiga, dekomposer, mengurai, contohnya jamur dan bakteri. Perannya mengurai sisa-sisa makhluk hidup yang mati. Selesai pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan untuk pembahasan kasus? Silakan. Silakan nama dan kelompok. Nama aku Arsya. Of course. Nama aku Arsya dan perwakilan dari kelompok pertama yang bertanya bagaimana caranya agar lingkungan itu tetap terjaga. Ya melakukan kerja bakti, menjaganya. Tidak membuang sampah ke sungai. Menjawab pertanyaan kalian tadi kasusnya juga sama. Apa dampak yang diterima dari lingkungan? Oh ya, Jadi napas kita bersih. Apa akibatnya katanya? Kalau misalnya lingkungannya seperti itu, apa yang akan terjadi? Silakan. jauh dari penyakit. Yes. Oksigennya Oh, hewan bisa dikonsumsi. Kayak sampah tadi. Iya. puas dengan jawabannya? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok 2, ikan hiu di sawah. Cakep. I love you much. Sip. Berikan aplaus dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya keren ya. Nilainya nambah nih kelompok 2 karena ada pantunnya. Silakan kepada kelompok 3 kita berikan kesempatan. Ikan hiu, ikan goreng. Enak. Enak. Kasus apakah yang dihadapi oleh kelompok 3? Sungai hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau menjelaskan tentang studi kasus yaitu tragedi Sungai Hitam yang bakal dibacain sama Amel. Kasusnya itu Coba yang serius, Mel. tragedi Sungai Hitam. Dampak pencemaran limbah domestik dan industri di sebuah kota besar terdapat sungai yang dulunya jernih dan menjadi habitat bagi berbagai jenis ikan, udang, serta penampungannya tanaman air. Penduduk sekitar sering memanfaatkan air sungai untuk mencuci, mandi, bahkan sebagian kecil untuk irigasi kebun mereka. Namun dalam 5 tahun terakhir, kondisi sungai berubah drastis. Setiap hari terlihat tumpukan sampah rumah tangga mengambang di permukaan air. Selain itu, bau tidak sedap sering tercium, terutama di sekitar area pembuangan limbah dari beberapa pabrik tekstil dan makanan rumahan yang beroperasi di hulu sungai. Karena air sungai menjadi kerutangan dan jumlah ikan yang hidup di dalamnya berkurang drastis. Bahkan beberapa jenis sudah tidak ditemukan lagi
tanaman air juga, layu dan mati. Masyarakat mulai memerlukan data-data dan penyakit kulit setelah kontak air. Ini kasusnya hampir sama dengan kelompok kedua satu, cuman beda kasusnya. Kita mengenai pertanyaan yang di sini. Yang pertama itu identifikasi komponen biotik dan abiotik yang terpengaruh oleh pencemaran sungai ini. Nah, jawabannya buat komponen biotiknya itu ada ikan, ada udang, ada tanaman air, ada manusia, dan juga ada mikroorganisme lainnya. Nah, buat komponen abiotik itu ada batu, tanah, cahaya matahari, suhu, kelembapan, pasir, dan juga udara. Nah, yang kedua, bagaimana pencemaran limbah dapat mengganggu keseimbangan ekosistem sungai? Jelaskan interaksi yang terganggu. Jawabannya, limbah dapat meracuni sungai sehingga membunuh kehidupan di dalamnya dan merugikan kita serta menimbulkan penyakit pada manusia. Contoh interaksinya, limbah membuat udang mati. Predator yang memakan ikan kehilangan sumber makanan, populasi menjadi tidak seimbang. Sudah ada apa dampak lebih lanjut yang terjadi pada makhluk hidup di sekitar sungai? Jawabannya, gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem, mengurangi rantai makanan, dan penyebaran penyakit. Rancanglah 3 ide sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk membantu mengurangi pencemaran sungai dan memulihkan ekosistemnya. Nah, ini nih, coba solusi yang tadi mungkin salah satunya juga bisa sama. Jawabannya itu tidak membuang sampah ke sungai dan mengelola dengan benar. Misalnya pisahkan sampah organik dan non organik. Yang kedua, melakukan aksi gotong royong untuk membersihkan sungai bersama-sama. Dan yang ketiga, menanam pohon di sekitar sungai agar mencegah erosi. Sekian dari kalian, apakah ada yang mau nanya? Ada. Silakan. Suci dari kelompok mana? Suci dari kelompok 2. Dia akan bertanya, kira-kira penyakit apa yang akan ditimbulkan oleh sungai kita ini? Datang, DBD, juga bisa. Banyak ya, stasiunnya juga bisa. Nggak bisa apa? Luar biasa. Banyak sekali. Kalau keracunan dibilang. Enggak. Sungainya tercemar. Oke. Terima kasih kelompok 2 atas pertanyaannya. Kelompok 1 ada yang bertanya, silakan. Aku cerita dari kelompok 1. Ini bertanya, bagaimana cara memulihkan kembali air sungai yang sudah hilang? Jadi, selain gotong royong, Cara menanam pohon. Iya. Boleh. Terus apa lagi? Menanam pohon, terus tidak membuang sampah, terus harusnya dipisahin limbahnya. Kalau misalnya industri yang ada di situ boleh nggak sih sebenarnya buang limbah ke sungai? Harus ada perda yang tegas kali dari Pemda. Mungkin itu. Kira-kira Jujun udah oke dengan pertanyaan jawabannya, udah puas? Siap, silakan. Silakan ditutup. Sudah selesai? Semua kelompok, satu kelompok cuma satu pertanyaan ya. Karena kita terbatasnya waktu. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami. Maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dong buat kelompok 3. Nanti selanjutnya dalam pembelajaran selanjutnya mungkin nanti kita akan membahas tentang masih berhubungan dengan ekosistem sih, tapi dampaknya lebih lanjut nanti seperti apa. Mungkin itu nanti kita bahas. Capek nggak?
Kita ice breaking dulu biar segar lagi ya. Oke. Ibu, ice breakingnya kira-kira yang kalian hasilkan dari karya atau dari hasil diskusi kelompok ini ya. Kita coba. Tepuk karya, di hatiku ada karya. Salah. salah. Tepuk karya, di hatiku ada doa. Di mulutku ada salah dong. Di hatiku Ada doa. di tanganku ada karya. Di hatiku ada cinta. Oh, sorry. Sorry. Maaf. Tepuk karya. Di hatiku ada cinta. Di mulutku ada doa. Di tanganku ada karya. Bisa? So, kita coba. Satu lagi kita coba ya. 1, 2, 3. Di tepuk karya. Di hatiku ada cinta. Di mulutku ada doa. Di tanganku ada karya. Keren. Jadi kalian sebagai generasi muda, setelah kasus yang kalian hadapi, kalau seandainya terjadi di lingkungan kalian, karena ini adalah kasus nyata ya, sebenarnya kasus nyata, kalian harus bertindak sebagai generasi muda yang akan bisa membuat lingkungan kalian itu hidup lebih sehat. Jadi kalau misalnya tadi ada solusi-solusi yang kalian kembangkan, coba dipraktekkan dalam kehidupan nyatanya. Bisa nggak? Minimal keluarga dulu. Minimal keluarga kita dulu. Kalau keluarga kita sudah benar, baru ke tetangga. Kalau tetangga kita sudah benar, baru ke lingkungan. Ya, hal yang paling sepele, misalnya dalam keluarga itu adalah memilah sampah. Memilah antara sampah organik dengan anorganik. Kalau sampah organik bisa kita jadikan pupuk. Kalau nggak punya lahan, bagaimana Bu? Bisa. Kita cari gentong yang ada itu, taruh sampahnya di situ, tapi nggak boleh bercampur dengan sampah anorganik ya. Kemudian di atasnya dilapisi tanah. Nanti seminggu atau 3 hari dia akan membusuk menjadi humus. Itu sangat bersih, sangat bagus sekali untuk tanaman. Jadi kalau kalian ingin menanam sayur dan sebagainya itu bisa. Kemudian sampah anorganik misalnya, kan sampah anorganik itu bisa dijual, bisa didaur ulang kembali, menghasilkan uang juga. Kejadiannya ini kisah nyata di lingkungan ibu, itu bisa dijadikan uang. Jadi kalau keamanan, kami punya keamanan bisa diambil dari uang menjual sampah tersebut. Misalnya 1 RT 1 minggu itu dapat berapa uangnya, dikumpulkan sebulan itu bisa membayar keamanan. Jadi bermanfaat. Mulai dari diri sendiri dulu, baru keluarga, baru lingkungan. Kira-kira seperti itu. Mungkin pandangan dari ibu juga. Mudah-mudahan kalian sebagai generasi muda lebih bisa bijak ya dalam menangani lingkungan. Oke? Nah, setelah menyajikan karya, kira-kira hipotesis apa sih yang bisa kalian ambil nih dari kasus yang ada? Siapa yang bisa menjawab? Arsira dari kelompok 1 silakan. Terjadinya pencemaran air mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati biota air. Oh. Yang keduanya itu berkurangnya kualitas air. Oh, itu hipotesisnya, berkurangnya kualitas air. Pasti tadi ya sudah kasus-kasus yang telah kalian terangkan. Kasus yang tadi kelompok 2 adalah kasus lingkungannya bagus, juga bisa berkurang kualitas air itu kalau seandainya terjadi kemarau panjang. Mempengaruhi juga ya ekosistem itu terhadap iklim ya, mempengaruhi sekali. Oke. Kemudian interaksi antara komponen biotik, kira-kira apa yang bisa menjawab? Siapa? Aku. Silakan Suci. Interaksi antara komponen biotik biasanya kompetisi persaingan makanan. Iya. Yang kedua predasi, interaksi antara pemangsa dan dimangsa. Iya. Yang ketiga ada simbiosis, interaksi antara makhluk hidup dalam satu daerah. Oke, semuanya bisa ya berarti ya. Sumbernya dari buku pelajaran ada sumbernya situ. Kemudian pertanyaan nomor 3, kira-kira siapa yang menjawab ini? Bagaimanakah rantai makanan dan jaring-jaring makanan bekerja dalam suatu ekosistem? Naira, silakan Naira. Rantai makanan adalah transfer energi dari suatu organisme ke organisme lain
melalui proses makanan dan dimakan. Ya. Contohnya itu ada tadi tikus, ular, elang, lalu diuraikan oleh bakteri. Yang D itu ada jaring-jaring makanan. Itu kumpulan rantai makanan yang saling terkait dalam suatu ekosistem. Contohnya yang pertama ada tadi belalang, katak, ular. Yang kedua itu ada tadi tikus, ular, dan elang. Oke. Yang ketiga ada tadi ular, ayam, dan elang. Terus jaring-jaring makanan lebih kompleks dari rantai makanan. Oh, luar biasa sekali jawaban Naira komplitnya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Naira. Kemudian ada satu lagi nih, kira-kira yang bisa kita identifikasi dari kasus-kasus yang ada. Dampak gangguan terhadap salah satu komponen ekosistem sesuai kasus yang diberikan. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Oh, Junita. Silakan Junita. Kok pakai aku deh? Yakin gak nih dengan pertanyaannya, dengan jawabannya? Oke, silakan. Yaitu ada kerusakan mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati. Terus ada menurunnya kualitas lingkungan, terus ada terjadinya bencana alam, terus ada gangguan rantai makanan, terjadi penurunan populasi suatu spesies, menurunnya kualitas hidup, gangguan siklus alami, dan perubahan iklim. Nah, tadi termasuk kan kalau lingkungan rusak itu ekosistem pasti terganggu. Luar biasa sekali jawabannya. Tepuk tangan dong terhadap Junita. Kemudian berikutnya pertanyaannya adalah solusi masalah yang ada pada setiap kasus. Solusinya apa tuh? Ya, silakan Putri. Perebut. Wih, keren banget ini kayaknya. Masing-masingnya kasusnya bisa ditangani dengan. Pertama, mengelola limbah dengan lebih baik. Ya. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara edukasi kampanye. Jangan membuang sampah sembarangan. Terus? Udah. Ada lagi? Ada yang bisa menambahkan? Tidak ada yang bisa menambahkan? Oke, Ibu boleh nggak Ibu menambahkan? Boleh. Perlu nggak rehabilitasi lingkungan? Contohnya daerah pinggiran sungai. Kita tanami tanaman hijau. Tujuannya apa? Supaya tidak longsor, tidak terganggu ekosistem dari sungai tersebut. Ya, tuh rehabilitasi. Rehabilitasi itu sebenarnya program pemerintah sebenarnya ada. Daerah aliran sungai yang 5 meter atau 10 meter dari pinggir sungai itu tidak boleh di tempat tinggal atau dijadikan tempat tinggal. Karena itu adalah kasus jalur hijau. Artinya jalur itu adalah jalur untuk merehabilitasi sungai. Nah, bagaimana Bu? Ini nih Bu bertanya juga ke kalian. Kasus yang terjadi di lingkungan kita khususnya di daerah Bogor itu kan ada 2 sungai besar ya. Ada sungai Cicadane yang mengarah alirannya ke Tangerang. Kemudian ada sungai Ciliwung yang mengarah ke Jakarta. Kalian pernah nggak mendengar hampir baru-baru ini terjadi banjir? Ya. Nah, itu akibatnya apa? Ciliwung. Ya, Ciliwung tuh kenapa airnya bisa langsung hujan besar di daerah hulu atau daerah puncak kok bisa langsung menyebabkan banjir gitu. Apa yang terjadi? Kira-kira ada ya? Sampah. Selain sampah, orang yang tinggal di daerah pegunungan daerah situ tahu kali? Sampah proyek bisa. Jadi, terus apa lagi? Limbah juga sama. Terus apa lagi? Pernah nggak Ibu? Pohon ditebang di daerah hulu ya. Oh, keren banget Nadine. Puncak itu sudah berubah menjadi apa Nadine? Wisata. Adanya apa situ Nadine? Ada apa di situ? Permainan, kebun teh, ya ekosistemnya tidak beragam lagi, hanya satu individu ya. Bukit Pelangi ya itu. Jadi banyak sekali efeknya, ternyata berdampak terhadap aliran Sungai Ciliwung. Wih, keren banget semuanya anak-anak Ibu. Tepuk tangan buat semuanya. Alhamdulillah, terima kasih sekali pada hari ini kalian sudah bisa menunjukkan bagaimana caranya berdiskusi dengan baik, kerja kelompok dengan baik, dan artinya memberikan edukasi-edukasi dari kasus yang Ibu berikan. Alhamdulillah banget ya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mungkin Ibu ingin mengatakan ke kalian, sebagai generasi muda, kalian harus peduli terhadap lingkungan, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi yang kelima ya. Benar nggak? Yang keempat ya, tujuan pembelajaran kita ya? 4 tujuan. Adalah peduli terhadap lingkungan. Itu bentuk
peran kalian sebagai generasi muda dalam melestarikan lingkungan hidup. Karena apa? Ada yang tahu nggak? Kalau ibu mungkin umurnya sudah setengah abad lebih, nggak lama lagi mungkin jatah ibu tinggal di dunia ini. Tapi kalau kalian masih ada keturunan kalian, masih ada panjang jalan kalian, bagaimana kalau seandainya lingkungan itu tidak ditata dengan baik atau tidak dijaga dengan baik? Apa yang akan terjadi kira-kira? Tiara mungkin bisa. Tiara kan orangnya. Apa tuh Tiara? Misalnya suatu lingkungan itu tidak dijaga dengan baik terhadap generasi berikutnya, kalau generasinya Tiara sebagai generasi muda tidak menjaga dengan baik, rusak. Terus Suhunya juga udaranya semakin panas. Nah, terus Tiara kan tinggalnya daerah pergunungan ya, daerah puncak ya. Nah, terus sekarang masih adem nggak kayak 10 tahun yang lalu? panas banget. Nah, itu akibat itu tadi kata Nadine tadi apa Nadine? Menebangan pohon. Itu akibatnya. Ibu pernah ceritakan ke kalian oksigen tuh satu pohon tuh bisa menyumbangkan oksigen untuk berapa orang? 3 orang. Satu pohon ditebang berapa orang yang tidak bisa bernafas dengan oksigen. Akibatnya udara semakin tinggi, panas. Kalian tahu efeknya sekarang? Panasnya luar biasa ya. Kayaknya dulu kalau zaman ibu 10 tahun atau 20 tahun yang lalu itu panas itu paling maksimal itu 28. Kalau sekarang 35, 36. Bahkan Bogor pun sampai 36. Jadi banyak kalau misalnya Ya pasti, karena di situ banyak pohon. Dia penyumbang oksigen pada siang hari. Oke, mungkin itu hasil dari ini sebagai refleksinya. Apakah kalian memahami materi ini? Ibu akan membagikan ini individu ya, bukan kelompok. Kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di pertanyaan sini sebagai refleksi. Ini ibu nggak akan mengadakan ujian formatif. Biasanya kan setiap akhir pertemuan kita mengadakan ujian formatif, tapi ibu nggak ada ujian formatif, tapi kalian diminta untuk mengisi lembaran jawaban ini sebagai nilai kalian nanti pada saat penilaian individu. Ya, penilaian individu banyak tadi itu sebenarnya bekerja sama dan lain sebagainya tuh ada nilai individunya, tapi ini adalah pengganti daripada ujian formatif dalam setiap minggu yang kita lakukan. Ya, silakan dibaca, dijawab, silakan. Ya, sekarang nanti dikumpulkan ya, biar ibu dapat nilainya kalian. Silakan, cukup ya, pas. Silakan. Jangan lupa nama dan jurusan. Semester berapa sih kita? Satu. Semester 3 sebelum farmasi ya. Semester 4 masuk usia aku. Itu tidak terlalu buru-buru kok. Silakan dijawab yang benar. Mengisinya bisa lebih kurang 10 menit waktunya karena pertanyaannya lumayan banyak ya. Yang ini aja.
Kalau ini nggak diskusi ya nak ya, sendiri-sendiri ya nak ya. Ya. Susah nggak soalnya? Karena udah mengerti, jadi gampang yang ngisinya ya. Refleksi kita bisa Ibu tanya ya, sesuai dengan jawaban kalian. Mungkin nanti di itu Ibu ingin bertanya kepada Almira, orangnya yang diem. Bagaimanakah menurut Almira pelajaran hari ini yang paling menarik itu apa? Menurut Almira yang terbaik pada pembelajaran hari ini itu paling menarik itu mengenai apa? Oh, keren. Terus? Nah, ya, oke. Ada yang mau menambahkan? Mungkin ada yang mau menambahkan mungkin? Putri, gimana Putri? Dari tadi diam aja. Bagaimana Put? Ada tambahin dong Put? Apa ya? Ada Put? Ada? Panca, silakan Panca. Kita jadi tahu pengaruh ekosistem terhadap makhluk hidup. Oh, terus? Dan abiotik yang lainnya.
Oke. Kayak Interaksinya oke, itu paling baik. Oke. Terus konsep ekosistem apa yang paling kalian pahami? Konsep mengenai kasus pencemaran Sungai Hitam ya. Itu terjadi pada berarti ekosistem sungai ya, ekosistem air. Oke. Bagaimanakah cara kita sebagai individu untuk dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian ekosistem? Siapa yang bisa menjawab? Mei? Silakan Mei. Dengan cara melestarikannya seperti jangan buang sampah sembarangan, penggunaan yang banyak. Alhamdulillah, keren banget. Apa? Nilai apa yang dapat kita petik dari pembahasan tentang ekosistem pada masalah lingkungan? Apa nak? Amel, bisa Mel? Nilai apa Mel? nilai mencintai alam. Oh, nilai mencintai alam. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Yes. Amel mau menambahkan Amel, silakan Mel. Oke, silakan dikumpulkan LKPD-nya nak. Silakan dikumpulkan. Nanti soal tadi kasusnya juga sama yang refleksi soal refleksi ya. Itu penilaian tadi. Tolong dikumpulkan ya nak ya. Ya, terima kasih. Ini enggak ya? Terima kasih. Ini kelompok ini. Terima kasih ya. Ada karya. Alhamdulillah. Buktikan ya, buktikan. Setelah menjalani semua proses kegiatan pada hari ini, boleh nggak Ibu mengambil kesimpulan? Atau nanti misalnya kesimpulan Ibu kurang menurut kalian, boleh silahkan kalian tambahkan ya. Belum Ibu bacakan nak. Kesimpulan dari pembelajaran ekosistem pada hari ini, ekosistem itu ternyata perlu dijaga. Benar? Benar. Supaya terjadi keseimbangan antara ekosistem dalam komponen-komponen yang ada dalam ekosistem tersebut, baik itu abiotik maupun biotik. Kemudian interaksi antara komponen ekosistem tersebut harus secara alami. Kalau seandainya salah satu ada yang rusak atau yang akan terganggu ekosistem tersebut. Setuju? Setuju. Kemudian aktivitas manusia menjaga lingkungan. Penting nggak ini? Penting. Ini kayak nomor 1 ya. Nah, menjaga sikap untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jadi menjaga aktivitas manusia itu dalam menjaga kelestarian lingkungan ya. Kemudian berikutnya sesuai dengan tujuan yang keempat tadi itu adalah generasi muda itu harus peduli terhadap kelestarian ya, kelestarian ekosistem. Nah, ini perlu ditumbuhkan kesadaran yang sangat luar biasa supaya lingkungan itu untuk generasi berikutnya bisa dinikmati ya. Banyak sekali kasus-kasus mungkin terhadap lingkungan hidup yang ada di negara kita. Salah satunya adalah Raja Ampat. Itu adalah, kalian pernah mendengar nggak berita itu? Itu adalah soga dunia ya. Ternyata itu juga bisa tercemar akibat ulah manusia. Nah, itu ya, ya keren lah pokoknya. Pokoknya kalau sudah kalian diajak ke arah situ pasti panjang nanti, nggak habis, nggak selesai pembelajaran kita hari ini. Jadi itulah tadi kesimpulannya. Mungkin ada di antara kalian yang ingin menanggapi lagi, enggak ya? Kita sepakat dengan kesimpulan ini? Sepakat. Oke. Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ibu hanya ingin menyampaikan kepada kalian sangat luar biasa hari ini. Karena semangat kalian dengan energi kalian yang ada berpindah energinya ke Ibu nih. Ya, energi kalian yang generasi muda, yang Ibu yang sudah setengah abad bisa menular energinya. Berkat dukungan dari kalian juga, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Buat minggu depan, alhamdulillah. Buat minggu depan, Ibu mohon kalian mempelajari materi berikutnya, yaitu yang yang mengarah terhadap ekosistem juga, tapi selanjutnya itu adalah mengenai limbah. Nanti kita akan lebih membahas tuh lebih dalam
limbah-limbah apa saja sih tadi yang mencemari lingkungan-lingkungan sungai-sungai yang kalian bahas. Nah itu nanti kita pelajari. Tolong dibaca di rumah ya nak ya. Dibaca-baca, di sumber buku ada, internet kalian punya di rumah. Pokoknya nggak ada istilahnya kalian tidak membaca. Jadi sebelum kita belajar, kalian sudah memahami dulu semua materinya, sehingga pas saat kita masuk ke kelas, ibu enak. Karena kalian sudah bisa berinteraksi antara kalian, ada timbal baliknya. Kalau seandainya kalian tidak memahami dari rumah awalnya pembelajaran itu, nah ibu akan seperti berbicara sendiri karena kalian tidak nyambung gitu. Tapi kalau seandainya sudah dibaca dari rumah, artinya kalian bisa menyambung, diskusi kita bisa lancar, kemudian nggak ngantuk ya. Alhamdulillah nih nggak ngantuk semua, padahal udah siang. Sebentar lagi, padahal kalian sudah mau pulang. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita di hari ini. Kita sampai ketemu lagi minggu depan dengan pelajaran materi berikutnya. Kalau ada bukunya dibaca-baca tentang masalah limbah. Dan mungkin juga akan ibu berikan studi kasus nanti. Jadi dibaca-baca juga limbah-limbah kasus-kasus apa sih yang ada. Mungkin yang lebih terkenal sekarang di Indonesia deh. Ya, kita suka mempelajari yang lagi viral di medsos ya. Nanti kita bahas juga itu tentang limbah-limbahnya apa. Mungkin nanti kedepannya limbah itu mungkin kita akan lebih bahas tentang nikel yang ada di Sulawesi, yang ada di Irian dan lain sebagainya. Dibaca-baca artikelnya ya di rumah ya. Alhamdulillah sekali. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Silahkan Panca. Tadi dimulai dengan doa, ditutup dengan doa. Supaya berkah ilmunya dibawa pulang, ingat selalu yang apa kita pelajari hari ini. Silakan. Beres-beres dulu ya, sorry. Beres-beres dulu Panca. Bangkunya dikembalikan seperti semula ke tempatnya. Iya, silakan. Baiknya temannya diantarin kursinya. Oke, sudah siap semua ya? Kita tutup pembelajaran hari ini dengan dimulai tadi dengan doa. Kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas, ditolong dipandu doanya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. diperiksa lagi kolong-kolong mejanya, mana tahu ada yang masih tertinggal barang-barang. Terus ada sampah-sampah di bawah meja, tolong dibersihkan supaya yang besok piket pagi tidak repot membersihkan kelasnya. Jadi jangan ada barang yang tertinggal dan lain sebagainya. Ya silakan. Ada sampah itu Nazahah di bawahnya, silakan diambil, dibersihkan kelasnya, meringankan beban kerja orang yang piket besok pagi. Ya silakan. Ibu ini sampah ya? Ya. Udah siap ya? Nggak ada yang tertinggal barangnya? Semoga kalian semua selamat sampai di rumah, tidak kurang suatu apapun. Jangan lupa istirahat, makan yang bergizi, supaya pemikiran dan badannya sehat selalu. Silakan, Nadine, silakan. Siapa yang belum masuk? Oh iya, sebentar. Silakan, Nadine, silakan Nadine. Silakan berikutnya, Almira, silakan. Ya, silakan. Oke. Ya, Ibu, sama-sama. Assalamualaikum, Ibu.
Waalaikumsalam. Sip. Simakan semuanya. Sip. Alhamdulillah. Makasih ya Putri, makasih Ana.